Menokoh pun saya hormati, mana tahu ada Ustadz, mana tahu ada yang insya Allah kita semuanya adalah orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, anak-anak udah kenal sama Ustadz? Belum? Ustadz, Allah. Ustadz ini Ustadz kandang loh. Ini setiap malam Jumat itu Ustadz ada tampil di TV. Iya, TV yang terbakar. Enggak kenal rupanya sama Ustadz. Allah Akbar. Oke, kita kenal. Bapak udah kenal sama saya, Pak? Belum juga. Ibu-ibu? Ada yang udah, ada yang belum. Banyak yang belum ya. Oke, kita kenalan. Biar enak cerita kita ini. Ya, kenalkan. Nama saya DRS H. Roy Romansyah Siregar MA SPDI. Oh, mak panjang Ustaz. Iya, saya jelaskan satu-satu nak. DRS nak bukan Dr. Randus, tapi dakwah raun sana sini. Ha Ustaz udah haji, belum haji Bu Lura. Di situ hoji bakombur Pak. Roy Romansyah Siregar, nama yang diberikan ayahanda dan ibunda tercinta. MA-nya Ustadz Master Agama, bukan Master Agama. Karena ayah saya Siregar, oma saya Hasibuan, MA-nya Mandailing asli gitu loh. SPD-nya Ustadz bisa sarjana pendidikan Islam, tapi tepatnya SPDI saya adalah spesialisasi pemandi jenazah dan imam sholat jamaah. Istri saya Hajjah Pak, halak Jawa. Tulang saya di simpang kanan ini, tepatnya di Pematang Lada. Itu tulang saya, ayah daripada istri saya. Kalau tempat kami di kampung kami namanya tulang. Kalau orang Jawa bilangnya mas. Itulah beda Jawa sama mas. Kayak manapun tuanya tetap mas. Kalau tempat kami kayak manapun mudanya tetap terasa tulang. Koras lah. Ya, anak saya 3. Saya datang dari Cikampak. Mana tahu ada bapak dan ibu berkunjung ke Cikampak, kemalaman, kehabisan minyak, kehabisan duit. Kalau kehabisan duit datang aja ke rumah saya Pak, biar di rumah saya kita sama-sama nangis. Itu aja perkenalan, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi yang belum dihormati? Udah semua ya nak ya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersyukur kepada Allah di atas. Oh maaf, ada yang ketinggalan. Ibu anggota nasib, ibu-ibu yang di ujung sana, bapakku di sini, Ibu Nurah dan semuanya. Sebelum saya mulai ceramah, saya ingin kasih tahu. Saya tipe penceramah yang kasar bercakap. Kenapa kasar Ustadz? Karena saya makhluk kasar, bukan makhluk halus Pak. Yang kedua Bu, saya tipe penceramah kalau ceramah itu suka menyindir. Kenapa suka menyindir Ustadz? Karena menurut saya banyak orang yang harus diingatkan melalui sindiran. Bahkan ada yang lebih parah, udah disindir-sindir pun dia tak tahu dia salah. Jadi cemana Bu? Kita lanjutkan ini. Kita lanjutkan ini Pak. Kita gas. Yakin? Enggak nyesal? Oke, siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan bersyukur kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur Ustadz? Tadi di awal sudah diawali protokol kita yang sangat luar biasa Ustadz Dedi. Diajaknya bersyukur. Masuk kata sambutan diawali dengan ketua panitia Ustadz Risi ngajak bersyukur. Masuk ibu lurah kita yang sungguh cantik pada masanya. Sekarang Ustadz cantik juga. Ngajak bersyukur. Kenapa semua ini mengajak bersyukur? Sekarang giliran Ustadz ngajak bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena satu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, syukur satu-satunya amalan yang Allah berjanji di dalam Al-Quran yang Allah akan tambahkan bila kita kerjakan. La in syakartum lazidannakum. Makanya kita harus bersyukur Pak. Bersyukur kita dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang kita miliki hari ini Bapak dan Ibu, belum tentu orang lain bisa memiliki seperti apa yang kita miliki. Cuman menjadi masalah kadang-kadang orang banyak kufur Pak, nggak sadar dia apa yang sudah dinikmatinya itu adalah nikmat terbaik dari Allah. Selalu memandang apa yang dimiliki orang lain, dianggapnya milik orang lain itu cocok sama dia. Oh ibu yang di ujung sana,
Jangan pernah pandang. Ini kok makin pelan bang, kuatkan aja bang, udah dibayar kok. Kalau dipelankannya ketua kurangi apa pula. Ya cecek ya bang, jangan marah ya bang, mak dilempar pula lagu pulang nanti Allah. Ternyata susu belum datang Pak Ketua BKM. Ada orang memandang apa yang dilihatnya dari orang lain itu dianggapnya cocok sama dia, padahal belum tentu. Ingat Bapak dan Ibu bahwa apa yang kita pandang baik dari orang lain belum tentu itu baik menurut Allah untuk kita. Contoh, ada orang kita lihat punya mobil Pak, enak ala lele itu kemana-mana naik mobil Pajero Sport, nggak kena hujan, nggak kenal panas, nggak kena abu. Itu kata kita enak Bapak Ibu. Kita nggak tahu setiap tanggal 5 pening kepala lele itu. Kenapa Ustaz? Jatuh pembayaran tempo kredit mobil. Kita tengok ada besar kali, wah itu kaya itu. Enak dia itu, rumahnya besar, ladangnya besar, biniknya besar. Itu kata kita, seberapa banyak orang yang terlihat kaya Bapak dan Ibu, tapi yang bisa dia makan cuman beras cadu. Apa Pak? Tidur rumah sakit, iya. Kayaknya Pak Ketua BKM aja yang ceramah ini Ustaz. Bercanda ya Pak. Kan udah minta izin saya tadi Pak kan. Orang Bapak udah deal kita kan Bu. Memang begini modal saya Pak. Saya itu ceramah Bu bisa jalan-jalan. Kadang mau terbang-terbang juga ini mau. Jadi kita gas ini Pak ya. Oke. Itu yang kita tengok. Padahal kalau dibandingkan kita lihat kaya seperti kata Ketua BKM, tidurnya di rumah sakit. Kaya, di badannya selang oksigen, napas pun pakai oksigen. Awak jangankan napas oksigen, napas basi pun bisa hirup. Makanya Bapak dan Ibu, sudah jelas syariat mengajarkan kepada kita, hidup itu nengok ke bawah, jangan nengok ke atas. Kebanyakan orang Pak hidupnya nengok ke atas, yang dipandang orang lain aja. Bahkan kadang-kadang gara-gara melihat orang lain dia yang menjadi merusak dirinya sendiri. Ada orang Bapak dan Ibu beli kereta NMAX baru kawannya, dia outname 3 hari. Dia NMAX orang, dia outname 3 hari. Pening kepala, kok bisa kayak ngono itu ya? Kok bisa kayak gitu ya? Bapak ada songan ini, boy songan ini, mana membeli NMAX? Nggak usah diurusi orang, urus aja diri sendiri, ya nggak. Nggak usah ngurusi orang. Saya ulangi, sesuatu yang kita lihat pandang bagus dari yang pandangan kita belum tentu baik menurut Allah untuk kita Bapak dan Ibu. Makanya syukur yang ada. Yang kedua, apa yang menyebabkan orang kufur Ustaz? Karena merasa dirinya paling susah. Dianggapnya segala pekerjaan yang sudah dia lakukan itu tidak menyukupi kebutuhannya. Padahal percayalah Bapak dan Ibu, wa ma atakum min hasanin fa minallah. Quran surah An-Nisa Allah menjelaskan bahwa apa yang kamu miliki itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang terbaik untukmu. Jangan merasa diri paling susah, Pak. Bu. Jangan merasa diri paling susah. Percayalah, saat kita merasa paling susah, Bu. Saat kita merasa paling susah ya kan? Percayalah, ada orang lain yang sudah Allah tetapkan juga lebih susah dari kita. Percaya nggak Ibu? Percaya nggak? Kita buktikan. Dulu ada Pak namanya Maggie Jet. Kenal Ibu sana kenal Maggie Jet? Bapak sini kenal Maggie Jet? Itu dulu pernah ngaku-ngaku susah Bu Lurah. Apa katanya? Di dalam gubuk bambu tempat bantulah Pak. Wis tahu suara awak serak-serak berserak pun nggak mau bantuin parah kan? Dia ngaku-ngaku tempat tinggalnya gubuk bambu, kan susah itu. Dia nggak tahu di samping rumahnya tetangganya ada namanya Le Hamdan ATT. Maggie Jet, harusnya kau bersyukur Jet masih punya gubuk bambu. Lah kau kenapa rupanya dan kata Le Hamdan. Maggie Jet, apa kata Le Hamdan? Jangankan gedung, kau masih mending punya gubuk, aku gubuk pun nggak punya.
Ternyata udah susah lek megijat, lebih suka lek ham. Apakah lek hamdan yang paling susah? Nehi katumbar jaihe campur togehe. Ada tetangganya Pak namanya, oh udah bergerak bapak ini hancur aku. Udah tanda-tanda kode itu. Ada tetangganya namanya Amang Boru Asyik Irama Ustaz Karambe. Apa kata Amang Boru Asyik Irama? Tidurlah anakku, tidurlah istriku, walau beralaskan koran yang hampir mati ini. Coba Bu, tempat tidur anak dan istrinya alasnya adalah koran. Sementara kita di simpang kanan ini tempat tidur kita Bu, seprimbet harga 8,5 juta, kredit 8 bulan. Oh kan, yang ketak-ketak itu nampak tukang kredit Pak. Nah, apakah Asyik Irama yang paling susah? Nehi katumbar jaihe campur toge. Ada tetangganya Pak namanya Tulang Roma Irama. Apa kata Tulang Roma Irama? Langit sebagai dan bumi sebagai, hidupku menyusuri jalan. Artinya sudah ada yang susah, kita merasa paling susah. Yakinlah ada orang yang lebih susah. Makanya syukuri apa yang ada. Alhamdulillah aku punya mobil ya Allah, daripada tetanggaku cuman kereta Vixion warna merah, itu pun pakai anting-anting ya Allah. Yang punya kereta Vixion, alhamdulillah ya Allah aku punya kereta Vixion, daripada tetanggaku punya kereta Suprapit, itu pun udah berasap-asap ya Allah. Yang punya Suprapit, alhamdulillah ya Allah, daripada tetanggaku cuma naik sepeda. Yang naik sepeda alhamdulillah ya Allah, tetanggaku jalan kaki, malah dia sering numpang sama aku ya Allah. Yang jalan kaki alhamdulillah ya Allah, daripada tetanggaku kemana-mana naik kursi. Yang naik kursi roda alhamdulillah ya Allah, daripada tetanggaku ya Allah. Disitulah disitulah kencingnya ya Allah, nggak bisa kemana-mana. Yang nggak bisa kemana-mana alhamdulillah ya Allah, walaupun aku nggak bisa kemana-mana, tapi Engkau masih memberikan hati kepadaku, yang dimana dengan hati itu aku masih bisa berzikir untuk mengingat-Mu. Tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan untuk kita Bapak dan Ibu. Jelas? Salawat salam atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan alam, suri tauladan kita sepanjang masa, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua golongan orang yang mendapatkan pertolongan dan syafaatnya dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal. Salatullah salamullah ayana ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah ya Karim, subhanallah. Padahal aku cek loh Pak, memang luar biasa panitia ini, suara aku pun seraknya Pak. Insya Allah nggak pakai jahe pula lagi Allah. Biasanya kok suara serak kan pakai jahe kan Pak. Tidak Ustaz, jangan dibuat Ustaz, sayang Ustaz, cuman memang nggak pakai jahe Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu Ustaz nggak usah dibuat Bu, ini cuman bercanda aja supaya Pak BKM senang. Dia pun sekalian ngetes juga, dibilangnya aja nanti kayak gitu Ustaz, mau ngetes Ustaz Rizky aku masih bisa diperpanjang apa nggak di sini gitu tadi. Rupanya memang mantap luar biasa, orangnya respon, peduli, cuman satu aja kurangnya nggak pakai jahe. Allah. Ustaz, kenapa sih orang selalu disyariatkan bersolawat? Sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran bahwa Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Hebat kali rupanya solawat itu. Iya Bu, hebat.
Majelis ilmu kita ini Bapak Ibu, kata Nabi, majelis ilmu yang tidak ada sholawat pada majelis itu, maka majelis itu dianggap majelis bangkai. Apa yang kami dapatkan di majelis ilmu ini Ustaz? Masya Allah, kata Nabi, sesungguhnya Allah membangga-banggakan orang-orang yang lagi duduk di majelis ilmu di hadapan para malaikat. Saya ulangi, sesungguhnya Allah membangga-banggakan orang-orang yang duduk di majelis ilmu ini di hadapan para malaikat. Para malaikat, tengok itu umat Nabi Muhammad, tengok itu hamba-hambaku yang ada lagi duduk-duduk di pelataran masjid Raudhatul Jannah simpang kanan, di mana malam hari ini di sana anginnya sejuk, suasananya sejuk, enaknya malam ini mereka itu tidur, tapi mereka menyisihkan waktu istirahatnya untuk mendengarkan majelis ilmu, untuk membesarkan kebenaran dan kebesaranku. Benar itu ya Allah, benar. Lalu turunlah malaikat Bapak dan Ibu ke tempat ini. Saat ini malaikat ada di sini, termasuk malaikat maut Ustaz, termasuk. Hati-hati itu. Ngapain orang itu Ustaz? Berdoa. Setelah dilihatnya, ada Kak Sri di situ. Ditengoknya, ada Le Yudi, Le Anto. Lalu ngapain mereka berdoa? Ya Allah, dengarkan doanya Bapak Ibu. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa orang-orang yang duduk di majelis ilmu ini ya Allah, sampai nanti mereka kembali ke rumahnya. Gak ada yang ngaminkan, cuman ibu-ibu nasi. Amin. Macam nggak punya dosa aja orang bapak ini, ya kan Bu, ya kan? Tapi ingat Pak, ketika ada makhluk Allah yang lain mendengar malaikat berdoa kepada Allah supaya diampunkan orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu, dia protes sama Allah. Ya Allah, jangan cuma malaikat yang turun ke majelis ilmu itu, ke simpang kanan, aku juga mau turun, kata makhluk Allah yang ini Pak. Ngapain kau nyari kawan? Gitu, oke silakan kata Allah. Siapa itu Ustaz? Setan. Setan juga hadir di sini Bu. Ngapain dia Ustaz? Menggoda. Apa yang digodanya? Pertama perut. Bener. Udah habis kue gua. Kawan itu nggak dimakan-makan dari soleh. Kok nggak mau kan kasihkan aku mau sih. Ada yang tukang makan kue lapis saja. Silap kue lapis dia tengok-tengoknya. Silap kawannya digantinya sama kue risol itu. Ini kerjaan setan Pak, dibuatnya kita lapar. Orang simpang kan, ya Allah ya Tuhan, selo Bu, selo. Orang simpang kanan nggak lapar, nggak mempan godaanmu setan. Pergi dia Pak, menggoda kemana? Ke mata. Diembus sama tahu itu Bu. Gini mulai. Jadi ini pun Bu, tengok kanan kiri Bu, kawan Ibu. Kalau ada yang mulai mengantuk, insya Allah itu bagian daripada tanda-tanda orang yang lagi kesetanan, kata orang Ibu. Apalagi Ustaz, nggak mempan kami, nggak ada yang ngantuk. Suara Ustaznya kencang kali. Sebenarnya pening kepalaku, yang kuat-kuatan suara itu, namanya orang Batak. Nggak mempan. Apa yang digodanya? Akal, nafsu, dan tangan. Ini HP, ini sekitar pula di Allah Tuhan. Itu kerjaan setan Ustaz. Insya Allah iya Bapak Ibu. Makanya Pak, ada 3 tanda orang yang duduk di majelis ilmu. Pertama Ibu, Ibu itu udah mulai menguap dia. Oh Tuhan Ibu. Udah Bu, nggak usah apa-apa. Makan Ibu lah lapis itu, makan Ibu kue lapis itu. Satu saat orang yang beruntung Pak. Siapa itu orang beruntung? Dia yang sami'na wa ata'na. Dia mendengar, pulang dia ditaatinya, dilaksanakan. Ini orang beruntung. Ada yang nggak beruntung Ustaz? Ada. Siapa itu? Dia yang sami'na wa asoyna. Didengarkannya, tapi masuk kanan, keluar kanan. Kalau kiri masih ada yang tinggal Pak. Ini keluar kanan. Kalau di kampung kami namanya mombal. Kan gitu Sarambe? Mombal. Ini orang yang tak beruntung.
Ada yang ketiga, orang yang tak tahu dikasih untung. Apa itu Ustaz? Dia yang sami'na wa komburna wa main HP-na wa sambil ngantuk-ngantuk. Nah, inilah dia. Inilah orang tak tahu dikasih untung. Insyaallah kita jauhkan Allah. Jadi Bapak dan Ibu yang melakukan Allah, sebegitu hebatnya salawat Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Allah dan para malaikat pun bersalawat kepadanya. Makanya setiap kita sebelum mendengar azan, apa kata muadzin? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kenapa diucapkan ya Ustaz? Karena dia ingin mengingatkan kita Bapak dan Ibu. Woi orang simpang kanan, seolah-olah dia ngomongnya gitu. Nanti waktu aku mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan lupa sholawat ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sapukan ke mata kita. Kenapa itu Ustaz? Agar mata kita terhindar dari kebutaan. Apalagi Ustaz keistimewaan salawat. Salawat itu bagian daripada sampai-sampai Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Karena luar biasanya Rasulullah kekasih Allah. Allah tidak ciptakan dunia ini Bapak dan Ibu kecuali karena Nabi Muhammad SAW. Segitu hebatnya Rasulullah. Ya Ustaz, benar Bu. Bahkan Bapak dan Ibu yang melakukan Allah, ini yang tak kalah penting. Tidak ada satu manusia pun yang lebih cinta dan sayang kepada kita Bapak dan Ibu kecuali Rasulullah. Tidak ada satu manusia pun yang lebih sayang kepada kita kecuali Rasulullah. Seberapa sayang Rasulullah kepada kita? Maaf, kita tidak dikenal Rasulullah Bapak dan Ibu. Tapi dia memikirkan kita. Kapan Ustaz? Ketika Allah perintahkan Israel untuk mencabut nama Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Israel, jangan dulu kau cabut nyawaku. Katakan dulu sama Allah. Harus Allah kasih dulu hak atas umatku, baru kuserahkan ruhku, nyawaku kepadamu, kata Rasulullah kepada Israel. Kembali Israel menghadap Allah. Ya Allah, aku enggak berani mencabut nyawa Rasulullah sebelum kau berikan hak-hak untuk umat-umatnya. Apa kata Allah? Perhatikan Bu. Ya Israel bilang sama Rasulullah, tidak akan ada satu manusia pun, satu umat pun yang aku izinkan masuk ke dalam surga sebelum seluruh umat Rasulullah telah masuk ke dalamnya. Dipikirkan Rasulullah kita Bu, enggak kenal dia sama kita. Biasa masih itu. Oke. Yang kedua, apa bukti Rasulullah sayang sama kita? Ketika ruh Rasulullah ingin dicabut oleh malaikat Israel, ketika itu Rasulullah melihat sebelah kanan. Di mana ada sebelah kanan malaikat Jibril. Ditengoknya malaikat Jibril menangis, tak tahan melihat raut wajah Rasulullah, menahankan rasa sakit mati itu Pak. Apa kata Rasulullah? Ya Jibril, sampaikan sama Allah, seandainya rasa sakit mati ini jangan Allah timpahkan kepada umat-umatku, biarkan aku yang merasakan semua rasa sakit atas umat itu hari ini untukku ya Jibril. Gak mau Rasulullah kita Bapak Ibu sebagai umatnya merasakan rasa sakit. Gak ada yang lebih sayang Bu manusia selain Rasulullah sama kita. Suami ibu itu pret. Ustaz kok gitu ngomong? Kita buktikan, survei membuktikan. Allah lah. Saya belum jadi Bu. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya belum jadi. Udah jadi. Assalamualaikum Bang. Salam apa? Udah makan Abang? Kau pun lucu. Kok lapar kau makan? Pak lo kau tanya-tanya. Udah yuk. Assalamualaikum. Betul. Enggak betul. Bu, ibu pun jangan senang dulu. Kita gas Pak. Jangan ibu pikir udah paten kali Bu. Aneh kan. Kayak manapun suami kita, dengarkan. Surga seorang hamba, bagaimana dia kepada Tuhannya. Surga seorang anak, bagaimana dia kepada kedua orang tuanya. Surga seorang istri, bagaimana dia kepada yayang bebeknya. Jangan ibu kira Bu udah paten kali sholat kita, puasa kita, ibadah kita udah mantap kali. Kalau durhaka sama suami masuk neraka, nggak ada cerita itu.
Ini ada kadang-kadang Bu Lurah memang nampaknya masuk surga ini model. Pak Lurah datang? Nggak datang. Ini kalau Bu Lurah nampak calon-calon masuk surga ini Bu, insya Allah. Jangan mimpi masuk surga kok durhaka sama suami. Durhaka itu kayak mana Pak Ustaz? Satu, suaranya lebih tinggi dari suaminya. Muncungnya lantip sama suaminya. Bang, gak nampak abang ini bang, aku lagi susah ambil. Kenapa itu? Cebokkan itu ngapa bang? Cucikan itu ngapa bang? Sana bang. Hati-hati bu. Tak laku sholat ibu, tak laku ibadah ibu kalau durhaka sama suami. Tapi dari Ustaz harus tunduk patuh takia. Biarpun kayak mana laki awak. Ingat surga seorang istri bagaimana dia ke suaminya. Suamiku bandit Ustaz, harus hormat. Dia suka ngelopai Ustaz, harus hormat. Kalau marah mukuli Ustaz, hormat. Kalau aku mau dibacoknya kalau harus lari. Jangan mau dibacok, nah bang aku hormatnya bang, nah mati bu kalau diam aja, larilah kok mau dibacok. Jangan bu, hati-hati, luar biasa. Nampaknya kesannya Pak Bu sepele. Ingat apa yang kita dapatkan saat kita taat kepada suami. Pertama, Allah bisa menjadikan orang tua kita terampuni dari dosa-dosanya hanya gara-gara taat seorang istri kepada suaminya. Orang tua si perempuan gara-gara taat sama suaminya diampunkan Allah dosa orang tuanya. Coba ini enggak gamisnya jadi banyak-banyak kan ya kan Pak? Gamisnya hijau ada, kuning aja, kelabu di langit yang biru, semua lengkap. Bu, hormati suami. Hai ibu, tedeng deng deng deng, hormati suamimu. Ibu, salah. Bu, ibu entah ngapain lah jauh-jauh, coba aturan di sini tadi ibu, kan nggak nampak ibu Ustaz. Dah, mari kita hormati suami kita. Ini giliran bapak, kita gas bapak, kita gas. Bapak juga jangan, Pak, jangan bapak pikir bapak mentang-mentang kepala negara, kepala rumah tangga, bos, mau suka-suka bapak sama istri. Oh, setelah Rasulullah, orang tua yang paling sayang sama kita itu adalah istri, Pak. Betul bu? Kapan itu kita buktikan? Tengok Pak, waktu kita sakit. Ya Allah ya Karim. Ya kan bu? Begitu sakit. Ada juga memang suami-suami ini bu, kalau sakit lebay. Baru demam aja rasanya udah macam malaria 3 hari. Ya Allah Tuhan kau matilah aku ya Allah. Ya Allah. Kenapa bang? Gak tahu aku kayaknya matilah aku. Ya Allah. Kenapa bang? Bang mana? Kenapa? Jangan gitu bang. Jangan bang. Kau ngapain nangis sih bang? Kredit kita belum lunas bang. Ya dia bang bilang lah bang mau apa bang? Bilang aja bang mana yang mau kusuk bang ya mau makan apa biar ku masakkan bang. Iya kan bu? Datang anaknya Pak, bapak kenapa ya? Mau makan bakso bapak? Enggak. Jadi mau makan apa? Miso pak? Enggak. Mau kawin bapak? Kata coba. Suruh kawin? Katanya sehat ya bapak. Jangan pak, ini yang paling sayang sama kita. Apa pak waktu sakit itu masya Allah dikusuk nyawa yang perlu dikusuk, ya kan bu? Tapi coba aku tanya ibu dulu, kalau ibu sakit makan, masak, tahan ke. Itulah pilihan ibu. Seberapa hebat tanggung jawabku kepada istriku Ustaz. Masya Allah. Sama kayak ibu tadi. Ada seorang suami soleh luar biasa. Solatnya mantap, tahajudnya mantap, puasanya mantap, semuanya mantap. Ketika dilihat catatannya, Rizki, ini bagus ini. Masuk surga, masuk. Ketua BKM. Kata malaikat ya kan? Kawan. Tapi masih bisa lah ini, masih sering ngerjain abang melaksanakan Isra Mi'raj mulia. Masuk surga, masuk. Dedi. Wah bagus ini Ustaz kondang ini. Masuk surga. Begitu mau masuk surga, tunggu ya Allah. Ada yang jawab dari bawah Pak. Siapa kau? Aku istrinya si Rizki ya Allah. Bukan Ustaz Rizki kan banyak Rizki ya kan bu, ya kan banyak Rizki ya kan.
Rizki yang ku bilang ini bukan Rizki Apriandi, Rizki Pranata. Kenapa rupanya? Memang dia ini dulu soleh ya Allah. Puasanya mantap, ceramah yang pandai muncungnya ini ya Allah. Nasihati orang, macamlah dia tuan guru tuan sah. Tapi sama aku ya Allah, nggak pernah diperhatikannya ya Allah ibadahku, tak pernah diperhatikannya jilbabku, buka rambut aku keluar rumah dibiarkannya aja ya Allah. Padahal aku sadar rambutku keriting banyak kutunya ya Allah. Dibiarkannya ya Allah. Aku sering duduk-duduk di cakro-cakro ya Allah, menggibahi orang, diam aja muncungnya ya Allah. Sedikit pun gak ada menegur aku. Memang bagus dia hubungan kepadamu ya Allah. Tapi aku masuk neraka pun gara-gara si gila ini ya Allah. Betul itu rezeki kata Allah. Betul ya Allah. Tunjangkan ke neraka. Gak jadi masuk surga. Hanya gara-gara tanggung jawab kepada istri diabaikan. Masya Allah. BKM masuk surga tadi Pak. BKM masuk surga tadi Ustaz kan? Masuk surga. Bukan BKM, BKM ada cuma masuk surga dia. Hati-hati Bapak ini. Bu, aku ibu-ibu yang ujung yang sanksi aku ini. Karena gelap-gelap. Itu makanya Bapak dan Ibu, mari senantiasa kita mengucapkan lisan kita tanpa meninggalkan salat salam kepada Rasulullah. Di awal tadi kita sudah menyatakan bahwa sholawat bagian daripada taslima akan memberikan keselamatan kepada kita. Saya pikir itu mukadimah aja udah ngos-ngos sana gue kan Bu. Udah jahe nggak datang-datang Allah. Izin minum dulu anak Bapak nak ya. Alah udahlah Pak, alah Bapak kayak gitu loh, jadi segan, bisa dibungkus nanti kan Ustaz. Baik, Isra Mi'raj. Pentingnya sholat sebagai perekat kebersamaan umat dari pelajaran Isra Mi'raj. Kalau cerita Isra Mi'raj saya yakin Bapak dan Ibu sudah ahlinya. Kenapa? Karena menurut kabar yang saya dapat setiap tahun di masjid kita ini memperingati hari besar Islam termasuk Isra Mi'raj. Jadi apa yang perlu dibahas? Sebelum kita bahas, Ustadz mau kuis dulu supaya anak-anak tidak jenuh. Mau hadiah nak? Mau hadiah Almanar, anak-anak Ustadz Almanar mau hadiah? Oke, siapa bisa jawab Ustadz kasih hadiah. Siapa nama ayah Rasulullah? Nama mamanya? Pertanyaannya tunjuk tangan siapa bisa jawab. Siapa nama neneknya? Satu. Ibu-ibu yang bisa jawab, bapak yang bisa jawab hadiahnya naik haji. Bagi yang mampu. Siapa nama nenek Rasulullah? Yang di luar juga boleh. Nah ini Ustaz Bambang catatan. Ternyata menghafal itu tidak cukup itu saja fokusnya. Sejarah juga harus tahu. Anak-anak kita harus tahu aturan Rasulullah. Nenek Rasulullah namanya Fatimah binti. Siapa yang jawab am itu? Yang jawab am tadi siapa? Sini. Tangan. Sini. Comehere. Loh Ustaz ngasih hadiah beneran loh. Udah Ustaz siapkan nih, tengok suaranya nih. Nggak mau hadiah? Sombong amat. Gak usah, nggak mau nggak apa-apa. Alhamdulillah nggak berkurang. Ingat ya nak, nama nenek Rasulullah Fatimah binti Am. Apa itu amnya Ustaz? A, Mim, Ro, Amr. Ya, harus tahu lah. Masa cuman bapaknya udah biasa Abdullah, Siti Aminah mamanya, pamannya Abu Thalib, ya kan? Kakeknya Abdul Muthalib. Adik kakeknya siapa? Ayo, nggak tahu kamu kan? Ustaz pun belum tahu memang. Ya, kita Isra Mi'raj itu tadi sekilas info aja Ustaz, supaya anak-anak nggak jenuh. Nanti Ustaz kasih apa lagi? Pertanyaan lagi. Siapa bisa jawab dapat hadiah. Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan. Dari mana? Dari masjid ke masjid. Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ngapain Ustaz? Untuk menjemput sholat.
Kenapa harus sholat Ustaz? Nanti kita bahas kenapa sholat. Yang perlu kita bahas hari ini adalah pentingnya sholat sebagai perekat kebersamaan. Untuk menciptakan kebersamaan ditilik daripada perjalanan Rasulullah SAW pada Isra Mi'raj pertama. Untuk menjadi, selamat datang komandan, kami ucapkan Masya Allah. Di depan komandan, iya, di belakang komandan nggak ada gua. Untuk menciptakan kebersamaan kita harus memahami siapa kita. Setelah kita memahami siapa kita Bapak dan Ibu, kita akan mampu untuk mengerti daripada apa yang kita lihat dari orang lain. Nah, kalau sudah kita mampu melihat apa yang ada pada orang lain Bapak dan Ibu, tentu kita telah menjadi hamba yang sudah berpikir bahwa siapapun di hadapan kita, siapapun orang di sekitar kita, sama kayak kita, nggak ada bedanya. Supaya tahu itu kayak mana Ustaz? Lihat perjalanan Isra Mi'raj. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj Bapak dan Ibu, apa kata Allah? Ya Jibril, turun kau ke bumi, jemput Nabi Muhammad untuk bertemu dengan aku, tapi sebelum kamu berangkat, bersihkan dulu dadanya. Ya, nggak usah pakai susu. Dengan bukan kan? Ya. Fokus kemari, nggak pernah nengok polisi rupanya. Karena nggak pernah nengok polisi aja komandan. Asik bapak ditengok orang tua. Awak pada udah berdiri sini, capek aku loh pak. Oh pak, begitu bapak datang tengok. Aku tadi datang ya biasa aja, orang itu los itu nggak tunggu setelah. Begitu bapak datang, mak mau ditangkap Ustaz ini kuasa gitu enak ya. Tengok pak, bu. Mak udah pulang ibu itu pak, hancur kali aku. Aduh, hancur kali aku. Ibu Bu Lela pula itu ya kan Bu. Aku kata Rasulullah, aku didatangi satu orang laki-laki di antara dua orang laki-laki. Di mana tengok sini, lah Bu Lela lewat pun ditengok, loh ya Allah Tuhanku. Aku didatangi satu orang laki-laki di antara dua orang laki-laki, di antara mereka ada yang membawa bejana. Di dalam bejana itu ada hikmah dan keimanan. Lalu mereka membelah dadaku dan membersihkan kotoran yang ada dalam dadaku dan memasukkan dari bejana itu hikmah dan keimanan itu. Artinya apa Ustaz? Artinya Bapak dan Ibu, untuk bisa menjadi hamba Allah yang dimuliakan Allah harus bersih hatinya. Untuk bisa bertemu Allah Bapak dan Ibu harus bersih hatinya. Kalau belum bersih hati kita, jangan mimpi kita nanti bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mimpi bisa tercipta kebersamaan kalau tak bersih hati kita. Makanya yang dibersihkan dahulu untuk menjadi orang yang baik itu adalah hati. Apa kata Rasulullah? Inna fil jasadi mudghah. Fa idza salaha salaha jasadu kullu. Fa idza fasada jasadu kullu. Sesungguhnya dalam diri seseorang itu ada segumpal daging, yang dimana segumpal daging itu bila baik, baiklah jasad orang itu. Bila rusak segumpal daging itu, rusaklah jasad orang itu. Ala wa huwal qalb, itulah yang namanya hati. Bu, kalau masih ada orang lancip muncungnya Bu, berarti hatinya belum bersih, belum beres. Kalau masih ada orang Pak masih mau nolong, hatinya belum beres. Apalagi ibu-ibu, kapan itu rewang? Pergi rewang nggak bawa apa-apa nggak? Pulang rewang Bu, plastik warna putih, hitam, biru, kadang-kadang kuning mau juga. Apa isinya Ustaz? Macam-macam. Ada daging, ada endok, ada mie, ada kadang-kadang silap-silap, cabai kecil setengah on ya kan Bu. Mumpung rewang pesta. Ya jangan kemana-mana, ada yang mau lewat. Jangan mimpi kita bisa menjadi yang baik, bisa bersama Bu, kalau hati kita belum beres. Kalau masih ada orang suka melukai hati orang, kalau masih ada orang memutuskan hubungan silaturahmi, nggak beres hatinya. Tengoklah, luar biasa nih ketua BKN, ngalah dia demi Pak Polisi, luar biasa Pak. Benar Pak, jarang kayak gitu orang tua. Polisi ini pun harus kita hormati walaupun terlambat kan gitu kan Ustaz. Izin komandan, hancur kali lagu hajab lagu, nak stop lagu nanti Ustaz. Betul gula.
Ya kan udah janji. Oh, komandan tadi belum sampai ya. Tadi saya janji komandan, Bu, Pak, saya tipe penceramah yang suka menyindir, yang suka kasar kalau bercakap. Saya bilang, Ibu sama Bapak di sini Pak setuju. Kita gas-gas, rupanya keceplosan juga. Makanya aku minta izin, Pak. Ya Allah, jangan Bapak tembak aku gara-gara itu. Apa Bu? Dar. Allah ya. Loh, kok sok tahu kamu. Tawa pula orang itu saya. Saya ulangi, kalau masih ada orang mulutnya masih mau nyakiti hati orang, memutuskan hubungan silaturahmi, dipastikan hatinya belum beres, Pak. Kalau masih ada orang, Pak, perbuatannya, tingkah lakunya sombong, dipastikan hatinya nggak beres. Merasa diri paling kaya, paling paten, paling pandai. Merasa paling, semua merasa paling. Merasa paling keriting rambutnya dia juga. Ya beres hatinya, Pak. Ingat Bapak dan Ibu, kalau sudah rusak hatinya, kata Nabi, rusaklah orangnya. Itu udah pasti. Makanya tinggal Bapak tengok siapa yang rusak. Oh, rusak, udah pasti gak beres hatinya itu. Sombong. Siapa yang sombongin Pak Ustaz? Tak mau sholat, sombong. Menganggap orang rendah, sombong. Udah 3 kali ibu itu bolak-balik pindah dudukan. Mau siapapun kita, Pak, tak pantas sombong. Mau siapapun kita, mau apapun jabatan kita, penghulu tak boleh sombong. Lurah tak boleh sombong. Polisi tak boleh sombong. Aku pelan ngomongnya, Ustaz. Ustadz nggak boleh sombong. Kenapa nggak boleh sombong? Ingat Bapak dan Ibu, saat kita mengerti bahwa kita sama dengan orang lain, diciptakan Allah dari tanah, di atas tanah, pasti semua kembali ke tanah. Sumber kita sama-sama yang namanya air mani. Kita tidak akan mau menyakiti hati perasaan orang lain. Yang kedua, kenapa kita nggak boleh sombong? Ingat Bapak dan Ibu, karena kebersamaan yang sama tadilah menyatakan kita sadar bahwa kita tak pantas sombong, karena kita cuman si tai-tai, Pak. Nah, ingat pesan Ustadz ini. Jangan pernah kamu sombong dimanapun kamu nanti berada. Jangan pernah sombong. Kenapa? Karena manusia itu cuman si tai-tai. Gak percaya, Pak? Kita buktikan. Survei membuktikan. Ini manusia. Kita tengok dari atas, Pak. Dari kepala, adakah tai di atas kepala? Apa namanya? Ketombe. Turun ke bawah, di mata, adakah di mata tai? Apa namanya? Belek, Bu. Orang tuh bilang belek kok, aku nggak tahu HP belek itu. Oh, tai mata alias benak. Ke samping, di kuping ada tai. Apa namanya? Kata Bapak itu tukik katanya. Kalau bahasa kerennya itu kopok. Turun ke bawah, di hidung ada tai. Apa namanya? Kalau upil kompak kamu. Turun ke bawah, di mulut ada tai. Apa namanya, Nak? Ences. Di seluruh badan manusia ada tai. Apa namanya? Daki. Tengok, Pak. Boleh ketawa, tapi sambil kita pikir, Pak. Ternyata manusia itu cuman yang ada pada dirinya cuman wajar kita sebut manusia itu cuman si tai. Jadi kalau ada orang yang sombong, berarti orang sombong itu adalah si tai. Kalau ada orang kaya sombong, berarti orang kaya si tai. Kalau ada penghulu sombong, berarti penghulu. Kalau ada polis kalau ada ustadz sombong, berarti ustadz. Bilang nggak? Bilang ya, Ustaz tai, Pak. Jangan, Pak, lupa kita.
Ada kadang orang lupa dia kalau istri tai. Mohon maaf, ini kalau jangan jadi bahan cerita. Masa Ustaz itu cerita tai supaya ini membuka paradigma kita. Nggak berhak kita menghina orang, tak berhak kita merendahkan orang. Kenapa? Karena dia tai, kita pun tai. Kadang maaf Pak, orang kadang bercakap suka-suka loh. Kau ya, kalau nggak gara-gara aku di sini nggak bisa kau tinggal di simpang kanan bertoko ya. Kalau nggak gara-gara ku kasih tanah sama kau nggak ada rumahmu biar tahu kau ya. Kalau nggak gara-gara ada sawit nggak bisa kau hidup biar tahu kau ya. Iri, dengki, semua ada pada dirinya. Gimana kita harus sadar, siapapun orang sekitar kita sama kita. Yang membedakan cuman takwa, takbir pula. Takwa. Bu, ibu senang kali kok teraniaya aku ya. Bah, udah tengah 11 susah. Cepat kali ya. Belum lagi Ramadan nih kan. Udah kita pendek-pendekkan aja. Pokoknya intinya ayahandaku, ibundaku, jangan pernah sombong. Siapapun kita adalah Astagfirullahaladzim. Jadi saya ingatkan kepada kita Pak, Bu, kalau nanti ada orang yang sombong itu lewat, tengok aja, tengok ini lama dia. Tengok lama dia pas lewat. Alalik si tai-tainya kau bilang. Ya, itu pesan pertama. Kita jangan sombong, jangan melukai orang, jangan menyakiti orang, jangan sampai memutuskan silaturahmi. Kadang-kadang perbuatannya sakit kali loh Pak. Ingat, Bu, ingat. Sebagai orang yang beriman Pak, apa yang diberikan Allah, kejadian apa yang kita alami itu ketentuan dari Allah. Tapi sakit kali perbuatannya Pak. Apa rupanya yang dibuatnya? Nggak tahu Bapak. Udah 2 tahun ini dia WA-an sama laki aku. WA-nya apa rupanya? Bebek. Serahkan sama Allah. Kita kalau mengaku orang beriman Pak, wasta'inu bis-sabri, serahkan sama Allah. Ya Allah, sakit kali hatiku ya Allah, perbuatan si Minah itu ya Allah. Kerja sama dia sama si Sri, ya Allah. Ada si Sri. Ganti tersinggung pula nanti kan. Bu Lela nggak usah lagi sebut, udah sebut tadi. Sakit kali yang serahkan. Percayalah Pak, saat kita dilukai oleh orang lain, saya ulangi, saat kita dilukai oleh orang lain, percayalah Bapak dan Ibu, Allah sudah membalas itu. Cuman nggak mungkin Allah laporan. Udah kau selalu aja Ki. Udah aku balas kayaknya sakit hatimu semalam. Tahunya aku kan? Ya tahulah, kan gitu cek-ceknya kan, ya cek-ceknya. Enggak dikasih tahu Allah, udah kebalaskan. Apa balasan Allah kita nggak tahu. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Apa yang kita alami, mau penyakit, mau masalah ataupun apa itu, percayalah itu bisa sebab dampak daripada ulah kita. Ada orang, jelas kata Nabi, tidaklah aku berikan satu penyakit kepada hambaku, melainkan hanya walaupun hanya sekedar tertusuk oleh duri, melainkan ingin menggugurkan dosa-dosa hambaku itu. Jadi apa masalah yang kita kerjakan? Itu akibat dosa kita. Mungkin dosa kita sama orang, mungkin mulut kita menyakiti hati orang, iri dengki kita sama orang. Bisa dibuat Allah. Ada yang kebakaran, ada yang kemalingan, ada yang penyakit, ada yang stroke, ada adiknya stroke, macam-macam lah. Itu bisa karena dosa kita Pak. Makanya hati-hati dengan mulut. Karena sumber dosa ini kebanyakan dari mulut. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau memang kau mengaku beriman kepadaku, katakan yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa berkata yang baik-baik, bagus diam. Tapi ibu jangan salah artikan. Kata Ustaz itu lebih bagus diam. Tanya suaminya, dari mana kau? Udah masak kau? Jadi ini mau ke mana? Insya Allah Bu, kalau ibu ditanya gitu nggak lama ibu kena lopak lah sama laki ibu. Kau tengok habis pengajian makin gila kau tengok katanya lah. Hati-hati sama mulut Pak. Makanya yang paling sedikit dosanya itu Pak Polisi. Kenapa Pak Polisi? Orang itu gak banyak cakap, pada tangkap-tangkap.
Kalau mau melawan awak nanti nggak ada, nanti di kantor, habis cerita, nggak ada cerita tuh di kantor, nanti jelaskan. Kenapa? Menjaga dosa. Itulah hebatnya Pak Polisi kita. Ya luar biasa. Kita bersyukur ada Pak Polisi di sini. Aku pun jadi hati-hati bercakap. Udah, saya pikir itu yang pertama. Yang kedua, yang selanjutnya, bagaimana cara kita untuk membersihkan diri ini, Pak? Supaya kita menyadari bahwa apa yang dijelaskan tadi itu tak terjadi sama kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Beri ketenangan pada hati kita, Bapak Ibu. Supaya hati kita ini adem ayem, harus dikasih ketenangan. Apa cara untuk menjadikan hati kita ini baik dan tenang, Ustaz? Zikir salah satunya. Apa itu zikir, Pak Ustaz? Ada orang zikir dengan istighfarnya. Astaghfirullah, astaghfirullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak lepas istighfarnya 100 kali satu malam, Bapak Ibu. Lah aku mana sempat lah Pak Ustaz. Sempat 100 kali yang nggak dapat waktunya, aku kan sibuk, Pak Ustaz. Boleh dicicil, Pak Ustaz. Boleh dicicil istighfar itu. Habis maghrib 20, habis isya 20, sampai habis subuh 20. Pas dia 5 kali sehari semalam, pas 100. Aku Pak Ustaz suka koro-koro loh Pak Ustaz. Bisa Pak Ustaz istighfar sambil nyanyi-nyanyi? Boleh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ayo semua. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ustaz, aku tukang masak loh Pak Ustaz, jualan aku di depan. Bisa Ustaz sambil masak istighfar? Bisa. Sambil masak ikan teri Pak Ustaz? Bisa. Nyambel ikan teri ya bisa. Astaghfirullah Rabbal baraya, masuk ikan teri. Astaghfirullah. Bisa. Aku Pak Ustaz punya anak kecil loh Pak Ustaz. Bisa aku Pak Ustaz istighfar sambil ngayun? Bisa Bu. Astaghfirullah. Tidur nak tidur. Rabbal baraya. Enggak tidur juga. Astaghfirullah boleh. Itu terserah ibu lah mau kayak ibu kayak mana kan ya kan. Ustaz, aku zikirnya Pak Ustaz subhanallah. Mantap. Apa namanya itu nak? Tasbih. Subhanallah, subhanallah. Tapi Ustaz, aku udah bertahun-tahun sholat Pak Ustaz, habis sholat selalu berzikir tasbih subhanallah. Cuman kenapa nggak memberikan ketenangan kepadaku? Ya tengok caranya Pak. Kenapa? Apa sebab dia nggak memberi ketenangan ke dalam hati kita, zikir kita itu? Caranya lah kita lihat. Gimana caranya? Kadang-kadang ada orang Bapak dan Ibu berzikir subhanallah itu udah bagus, subhanallah bisa berubah jadi subhanallah. Enggak percaya? Suruh membuktikan. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah Ustaz zikirku mantap, namanya tahmid. Gak bisa memberi ketenangan. Tengok Pak, kadang-kadang alhamdulillah sudah bagus, bisa kadang-kadang saking asiknya dia berubah jadi manggil istri orang. Alhamdulillah, 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 si Hamlah dipanggil-panggil. Coba. Pas lewat si Hamlah, opo Kang? Katanya lah. Jadi jangan heran, inilah Pak yang perlu kita pahami. Ada ustadz kita. Saya bukan katakan nggak beres zikir orang Bapak ya. Jangan salah pula mengatakan memaknainya. Ada ustadz kita, ada ahli kitab, ada ahli nujum. Pokoknya Ustadz Rizky segala ahli pandai dia ini. Pokoknya ahli lah. Belajar, ajari ustadz. Masya Allah. Zikir
Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jangan sampai. Bahasa Arab itu Pak harus benar Bu, hurufnya benar barisnya. Salah huruf, salah baris bisa bahaya artinya, bisa lari artinya. Enggak usah kan bahasa Arab Bu, bahasa Indonesia saja Pak. Salah koma aja kita bisa bahaya. Enggak percaya Bapak, kita suruh membuktikan. Ada kalimat yang harusnya benar komanya ini bisa menjadi menyalahi artinya. Kalimatnya apa Ustaz? Ada, kabar, baru burung, baru ketua BKM, sedang sakit. Yang pas itu dalam bahasa Indonesia komanya, ada kabar burung, koma, ketua BKM sedang sakit. Coba salah koma. Ada kabar, koma, kau bisa malah kulanjutkan. Kalau ibu lanjutkan ya belum. Itu masih bahasa Indonesia, apa lagi bahasa Arab? Ada orang asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang perlu kita perbaiki. Jadi jangan heran ada zikir itu tak memberikan ketenangan dalam hati kita. Ustaz, aku zikirnya la ilaha illallah, mantap. Itu namanya Bu, apa Bu? Tahlil. Kata Nabi, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Kapan ini kita baca? Macam-macam. Ada orang di perwiritan, ada di masjid, ada pas waktu kenduri. Walaupun ada lele itu kenduri yang paling rajin dia dibandingkan wirid. Kalau wirid dia itu paling sebulan sekali. Tapi kok diundang kenduri tiap malam pasti dia hadir. Udah berapa tahun kita yang wirid itu Bu, Ibu udah 20 tahunan Pak Ustaz. Selama 20 tahun selalu tahlil Pak Ustaz. Kenapa nggak bisa memberi ketenangan? Karena kita tidak menyadari ritual dan mengikuti, memahami apa yang kita lakukan pada saat tahlil itu. Coba tahlil itu, apa kata imamnya? Itu kan biasa pakai imam ya Bu ya. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa kita jawab Bu? Ya Pak. Apa kita jawab Pak? Bako. Apa berarti bako? Kekal. Sudahkah pada saat la ilaha illallah itu di lisan, di sini mengkekalkan Pak? Yang kedua, la ilaha illallah. Ayo. Apa arti wujud? Ada. Sudahkah ketika lisan la ilaha illallah mewujudkan la ilaha illallah di dalam hadis di sini? La ilaha illallah. Ayo. Apa arti maksud? Maksud itu gini Bu. Oh Kak Sri, maksudku kemarin mau ngutang duit kakak lo. Nah, itu apa arti maksud? Tujuan. Ketika lisan la ilaha illallah, sudahkah Allah menjadi tujuan kita? Kita sering katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Mana buktinya? Ini kadang-kadang apalagi mak-mak ini takutnya Bu dia guncunya habis. Takut gincunya habis. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun la ilaha illallah hayyun wujud. Takut berkurang gincunya. La ilaha illallah hayyun. Kok bapak-bapak Ustaz lain? Kok bapak-bapak kan lebih keras suaranya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pokoknya salah ada aja lah suaranya ya kan. Nah ada lagi Bu, beda-beda itu. Kalau ibu-ibu kan stabil nadanya itu Bu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La sampai habis gitu aja. Kok bapak-bapak lain Pak? Entah kalau di sini ya.
Kok di tempat kami sana daerah Cikampai itu ada macam naik kereta apa, ada posnelingnya. La ilaha illallah, la ilaha, dan tak berapa kali nanti la ilaha illallah, cekrek, la ilaha illallah, la ilaha illallah, cekrek, la ilaha illallah, la ilaha illallah, cekrek, la ilaha illallah, la ilaha. Jadi nggak boleh kayak gitu Ustaz. Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Yang penting tahu ilmu. Kalau nggak tahu ilmunya Ustaz, jangan coba-coba. Ini kadang ikut-ikutan, tahlil kebanyakan ikut-ikutan. Ditengoknya oleh antuk. Mau apa ini kepalanya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengok kepala itu kanan kiri Aku la ilaha illallah, la ilaha. Boleh, yang penting asal tahu ilmunya. Supaya tahu ilmunya kayak mana Pak Ustaz? Salah satu caranya adalah dengan masuk tarekat, supaya tahu makna hati itu bagaimana. Ada yang dipanggil ya katanya. Anak aku nggak ikut kayaknya, mana mungkin manggil aku, kupikir kan, saya ikut tengok. Rupanya anak bapak ketua BKM. Oh bukannya kayak bukan. Hasibuan, masya Allah, iparku kalau gitu bayar. Apalagi permasalahan yang menyebabkan kita ini tidak tenang saat tahlilan Pak Ustaz. Ada mama-mama tahlilan sambil megang selendang Pak. La ilaha illallah, la ilaha, turu, la ilaha illallah, tidur, gak ada Ustaz juga malu kau. La ilaha illallah, sambil mengipas-ipas anak tapi tahlilan. Kadang-kadang matanya jelata. La ilaha, itu kayaknya foto sudah anak yang pertama itu. La ilaha, ada yang lebih gawat lagi, la ilaha, yang banyaklah sawang rumah wa ini, ya Allah. Semua dipersainya. Ada orang tahlilan ini biasa memang mama. Ada orang tahlilan sambil meriksai kawan yang terlambat. La ilaha illallah, la ilaha, sini kau kosong, sini kosong. La sini kosong sini. Macam mana mau menenangkan? Ada tahlilan lagi Bu, kadang-kadang dia bercakap-cakap, kombur. Siapa itu? Biasanya bendahara sama anggota. La ilaha illallah, Kak Yun semalam belum kakak bayar iuran kakak kan. La ilaha, iya tahunya aku sabar kok ngapa. La ilaha, enggak mumpung aku lagi ingat ini kak. Saya kan dulu bayar. Iya sabar lo, masih tadi dan lagi. La ilaha, enggak lagi nanti aku lupa kak, nanti aku lupa. La ilaha, iya nah. La ilaha, iya tulis nanti lupa pula kau. Kau bilang belum bayar aku. La iya lo, aku tulis la. Gimana mau menenangkan hati Pak? Bu. Kalau bapak-bapak jarang kayak gitu, tenang itu. La ilaha illallah, kusuk itu, lama-lama itu kusuk gitu. La ilaha illallah, kusuk kali, pokoknya kusuk kali. Kapan dia sadar Ustaz? Waktu dengar kerupuk. La ilaha illallah, kerupuk, oh kayaknya lontong sate. La ilaha, begitu disiram kuah, gak lontong sate nih. Ini kayaknya lontong sayurnya nih. Cemana mau menenangkan? Wujudkan, tujukan. Insya Allah zikir kita akan menenangkan kita. Supaya lebih mantap maknanya ini Ustaz, masuk tarekat. Belajar sama ada ustadz kita hebat di simpang kanan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, udah jam 11, udah lah ya Bu. Orang ibu kota yang udah mengantuk kok, udahlah. Bapak pun dari tadi udah ngomong, udah Ustaz. Ambil Ustaz capek kali muncung Ustaz bercakap banyak katanya. Oh enggaknya. Oh ya, salah aku. Berarti dugaanku Pak. Baik, saya singkat aja ya. Setelah dibersihkan hati, apa yang dilakukan untuk bisa bertemu dengan Allah, untuk mulai kepada Allah dari masjid ke masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ternyata Bapak Ibu, khusus bapak-bapak, untuk menjadi hamba Allah yang baik, bagus hatinya, bagus orangnya, melalui masjid. Masjid tempat kita berlindung Pak. Masjid tempat sarana buat kita untuk mendapatkan perlindungan. Apa buktinya Ustaz? Kita buktikan. 2004 tsunami di Aceh yang selamat masjid. Situ Gintung pecah yang selamat masjid. Tsunami di Sulawesi yang selamat. Padahal masjid itu di pinggir laut loh Pak.
Nah sekarang yang lebih asik sekarang aja, yang lebih terbaru, Los Angeles terbakar Pak, yang selamat masjid. Artinya apa Ustaz? Masjid tempat kita berlindung. Bahkan waktu tsunami 2004 di Aceh Pak, semua yang masuk ke masjid itu selamat, termasuk mohon maaf anjing Pak. Itu pembuktian masjid ini tempat kita berlindung. Itu pembuktian masjid ini tempat yang bisa menyelamatkan kita. Jangan tinggalkan masjid Pak. Mohon maaf, Allah ada berfirman. Kalau salah tolong dikoreksi ayat Ustaz, abang anda Ustaz. Innama ya'muru masajidallaha man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah dia yang memakmurkan masjid. Menurut ayat ini, kalau tak memakmurkan masjid, diragukan keimanannya. Jangan tinggalkan masjid. Apalagi fungsi masjid untuk menciptakan kebersamaan. Kalau sudah hati awak bersih Pak, sholat awak di masjid, timbul kebersamaan. Nggak akan ada nanti sikut-sikutan, iri dengki. Aku tengok pun perhatiin juga, aku nengok masjid apa Ustadz kita ini. Disonangkan Ustadz awak itu Pak, kenapa? Aku tengok masuk, aku aja keretanya pun cuma satu lah. Seingatku keretanya Fixion. Udah ganti Ustaz. Pak BKM, tahun besok mobil Avanza keluarkan. Mohon maaf Pak, saya nggak tahu di sini. Kadang-kadang ustadz itu Pak dihinakan kali sama orang. Mohon maaf ya Bu, Pak. Kita bersyukur masih ada ustadz di masjid ini. Kenapa? Apa kata Allah? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tangguhkan aja Bu ke kampung ini karena masih ada yang mengumandangkan azan. Allahu Akbar. Kalau enggak udah lama mau dihancurkan Allah simpang kanan ini. Karena masih ada yang mengumandangkan azan, masih ada orang sholat berjamaah. Kayakan Ustaz, jangan miskinkan. Kepala sekolah ada dengarku kerjaannya. Berapa gaji Ustaz ini? 3 juta. Besok harus 10 juta. Kenapa harus disemakan? Masya Allah Pak. Tengok. Ada yang meninggal, siapa yang bertanggung jawab? Ustaz. Ada yang sakit, ada yang kemasukan, ada yang mulai gila, semuanya lah. Ada yang berantem, Ustaz dipanggil. Pikir orang itu Ustaz gak ada masalah. Cikit-cikit Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, kenapa ibu menangis? Iya Ustaz, kenapa aku besar? Macam naik kereta lebih baik nangis itu Pak. Mengadu sama semua Ustaz. Yang lebih dahsyat ketika ada orang meninggal dunia Pak, gayanya sok paten. Orang kaya, sekolahnya di Jerman, S1, S2, S3, sampai S6 yang di Eknabara Pak sekolahnya. Begitu meninggal omaknya, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Tolong Ustaz, omak aku udah meninggal dunia Ustaz. Tolong Ustaz, gak bisa aku Pak Ustaz. Tengok Bu, seandainya Pak yang baik-baik yang meninggal itu Pak, baru 2 hari misalnya langsung meninggal, oke lah. Coba yang udah tahunan sakit Pak, yang beku di selap punggungnya, yang baru ada. Siapa yang bersihkan itu? Ustaz. Wah, terkejut ibu ya Bu. Berarti tandanya udah malam ini Ustaz. Dari tadi kayaknya kuat-kuat aku gak ada yang terkejut. Ada yang Pak muntah darah lah, kencing, berak di situ semua. Ustaz yang bersihkan. Begitu siap, makasih ya Ustaz atas bantuan Ustaz. Kalau aku tuteng juga dalam mata itu. Terima kasih aja. Siapa rupanya Ustaz itu? Orang lain. Diurusinya mama awak Bu. Diurusinya bapak Pak, kainya dibersihkannya, apa yang dibersihkannya semua. Cuman terima kasih toh. Tapi kan udah digaji Pak. Kan Ustaz itu harus ikhlas gundul itu aku bilang. Bukan cerita ikhlas enggak, itu dia lah. Si Ustaz itu harus ikhlas lah pula ya kan. Sekarang kita yang pakai. Ya, bapak alasan lu, cocok rasa bapak ibu, makasih ya Ustaz. Udah dicucinya tai mama awak, tai bapak awak, atau suami awak misalnya meninggal kan Bu. Suami awak misalnya meninggal, cucinya taiknya, cuman terima kasih. Ganti enak itu. Masa enak? Apaan salah? Namanya. Ya, Ustaz Dedi juga jangan kata-kata aja Ustaz. Insya Allah dapat bagiannya Ustaz tadi. Udah, dari masjid ke masjid. Dan yang terakhir, perintah sholat. Kenapa harus sholat?
Nah ini yang perlu Bapak Ibu. Betapa pentingnya sholat. Sholat satu-satunya ibadah yang Allah katakan sebagai tongkat agama kita, penyanggah agama kita. Kalau tak dikerjakan, dilaksanakan sholat Pak, maka sama kita telah menghancurkan agama. Yang kedua, kenapa harus sholat? Enggak haji, enggak puasa yang langsung Allah kasih kepada Rasulullah. Karena sholat merupakan satu-satunya ibadah yang bisa menjadikan pelaksananya atau pelaku ibadah itu terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Kita ini Bapak dan Ibu tak lepas dari kesalahan dan dosa. Makanya jangan tinggalkan sholat. Kenapa Ustaz? Karena dalam sholat itu tidak ada yang lain kecuali mohon ampun sama Allah. Rabbighfirli, 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 setiap sholat kita baca itu. Kenapa harus diajarkan itu Ustaz? Maaf Bapak dan Ibu, karena Rasulullah tahu bahwa yang namanya manusia tak bisa lepas sesaat pun dari yang namanya dosa. Ibu aja lah Bu, ibu nggak kemana-mana ibu, cuman di rumah tok bisa datang dosa. Nggak percaya, survei membuktikan. Ibu duduknya di rumah, yang depan rumah duduk, nggak ada orang, nggak ada kawan ibu, lewat sales. Yang seledung kawan itu aja Pak, bisa jadi dosa. Makanya jangan lupa untuk beristighfar, mohon ampun sama Allah, mohon ampun sama Allah. Insya Allah Bapak dan Ibu, kebersamaan bisa tercapai. Yang pertama, mari kita perbaiki hati kita. Kami belum masuk tarekat Pak Ustadz, sejauh kita belum memahami dalam tentang hakikat hati itu. Yang perlu kita kerjakan adalah apa yang diajarkan kepada kita yang baik, kerjakan. Tak boleh mencakapi orang, jangan nyakapi orang. Tak boleh menghinakan orang, jangan hinakan orang. Tak boleh menyakiti hati orang, jangan sakiti hati orang. Jangan iri dengki. Dah, supaya aman Ustadz posisi ini bagaimana? Jangan tinggalkan sholat. Bagaimana sholat itu Pak Ustadz? Sebaik-baik sholat adalah berjamaah, dan sebaik-baik berjamaah adalah di masjid. Kenapa harus berjamaah? Pahalanya lebih besar, dan sholat berjamaah bisa memberikan keselamatan pada kita. Yang terakhir Bapak dan Ibu, mari kita jaga sholat kita, karena sholat kita adalah satu ibadah yang bisa menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jangan tinggalkan sholat supaya kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inilah yang bisa saya sampaikan anak-anakku. Oh, tadi kuisnya belum ya? Kuis, dengarkan. Siapa yang bisa nyambung? Wa yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Tunjuk tangan. 1, 2, 3. Cepat, ini udah jam malam, mau pulang lagi kamu. Diri nak, diri aja, usah, diri aja. Nggak pakai mic, nggak. Ya, coba kita tenang biar dijawabnya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Jawab. Coba antar mic-nya deh. Aku kalau nggak ngasih anak-anak ini Pak Ustadz apa BKM kurang pas rasa. Soalnya udah aku siapkan gitu. Silakan nak. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Man ismuk? Ismi Nahdlatul Hasanah. Oh, tak pikir Nahdlatul Ulama, Pak. Nanti hadiahnya enak ya, nanti gurunya ada ikut. Ustadz Rizky, guru mereka. Oh, dah nanti sebelum apa jumpai saya dulu ya. Kalau ini boleh dilekasi langsung boleh?
Boleh Bu, soalnya dia menutup, mana tahu boleh. Yang menutup kadang kan Pak nggak boleh jumpa sama kita ya kan. Mana tahu gitu, boleh. Oh kalau boleh cocok kali lah. Sini Masya Allah. Iya Pak. Jangan nengok. Ini. Iya. Selalu lah. Salah cabut bola air merah mampu. Oh iya. Boleh Ustadz salam boleh? Boleh ngasih ini kan harus ke Pak Ustadz kasih ya kan? Boleh? Ya Ustadz minta izin ya. Ini hadiahnya, syaratnya nggak boleh dikasih tahu siapa-siapa. Hadiah nggak boleh dikasih tahu siapa-siapa. Yang kedua, hadiah nggak boleh ditengok di sini. Yang ketiga, hadiah boleh ditengok kalau udah sampai asrama. Oke? Deal? Nah, ingat nggak diboleh dikasih tahu siapa-siapa. Nah, simpan tutup sana. Limpul udah nggak usah salam Ustaz. Udah. Limpul simpan. Apa lagi ya? Coba matematika. Kalau memang jago hafalannya. 1 ditambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 5 kurang 10 tambah 1 tambah 5 berapa? Ya bagus. Sini. Comeh. Ustaz Rizky aja bingung dia berapa ya katanya. Pikirnya dapat lagi hadiah. Sorry. Sini coba. Taknya pintar ini anak-anak Almanar itu penerang enak. Jadilah penerang di simpang kanan dan simpang kiri. Jangan simpang kanan aja Pak, simpang kiri juga perlu. Coba nak. Sari apa? Asri. Nasi itu bilau Arabiah, Masya Allah. Qad kana qadiman. Comihere. What is your name? My name is Anggi Dwi Arianti. Masya Allah, Ustadz bisa semua bahasa nah. Bahasa Jawa bisa, bahasa Batak bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa Arab bisa, bahasa halus pun bisa. Pulang. Ini ada hadiah, tapi syaratnya udah tahu. Hadiah nggak boleh dikasih tahu siapa-siapa. Hadiah nggak boleh tengok di sini dan hadiah hanya boleh kalau sudah sampai ke asrama. Oke? Pertanyaannya yang selanjutnya itu tadi cuma ecek pertanyaannya. Sini. Tanggal berapakah Rasulullah SAW Isra Mi'raj? Ayo be. Iya, Masya Allah. Nah, jangan nengok. Nah. Iya, tutup tangan. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Ingat itu ya. Nggak boleh. La yajuzu apa Ustaz? La yajuz ta'rifina itu yang lain. Lupa Ustaz, astagfirullahaladzim. Ya nak ya, nggak boleh dikasih tahu siapa-siapa. Ingat itu. Sana. Limpul sana. Bapak Ibu, tahu nggak apa yang dibacakan anak kita tadi? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, nggak ada aku tengok yang gawat hari ini selain yang gawat waktu aku hidup selain hari ini. Apa kata Allah Pak? Apa rupanya yang kau tengok? Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Ku tengok mereka di siksaan orang yang durhaka kepada Allah. Ini adalah ayat penyesalan seorang hamba Bapak dan Ibu ketika dia melihat setelah kematian Pak. Makanya sebelum mati Pak sadar awak. Sebelum mati awak Bu, bertaubatlah selagi hayat masih di kandung badan. Sebentar lagi Ramadan tiba. Ramadan adalah bulan penghancur dosa-dosa. Mari kita saling memaafkan. Ibu-ibu pulang dari sini nanti sebelum Ramadan minta izin sama suaminya. Bang, silahkan abang dulu si primbet kita yang belum lunas itu bang. Bersimpuh bang. Ini bang, 2 hari lagi Ramadan bang, aku minta izin sebagai istrimu banyak salah dan dosa bang. Mama kan gitu minta izin bang, apa dibilangnya? Nangisnya gue. Iya, nggak ada salahmu dek, aku maafkan salahmu. Enggak bang, banyak kali dosaku bang. Nggak ada salahmu loh. Iya bang, abang nggak tahu apa salahku banyak. Nggak tahu abang kan sering ngomong abang limpul hilang kan bang.
Suaminya pun minta izin ya Pak. Iya dek, aku maafin kesalahanmu. Aku pun banyak salahnya dosa sama kau dek. Banyak kali kesalahan. Enggak bang, kau adalah suami terbaik bang. Walaupun kau tidur aja kerjanya bang, kau adalah suami terbaik bang. Enggak dek, aku banyak salah dosa. Enggak loh, enggak. Udah aku maafin kesalahan. Iya dek, sebenarnya gaji kita 7 juta, cuma yang kau setor sama kau 3 juta. Jadi yang 3 juta lagi bang, 4 juta lagi mana? Sama janda simpangkan. Izin ya Bu, izin sama suami. Bukan minta izin sudah pas lebaran, bukan itu. Makanya ada bahasa minal aidin wal fa izin, mohon maaf lahir batin. Minal aidin, apa itu minal aidin? Setelah selesai berperang supaya dapat kemenangan. Kita mau perang, jadi jangan ada dosa pas perang puasa itu maksudnya. Nah, jadi minta izin. Ibu juga minta izin sama tetangga. Ya, minta izin aku minta maaf ya kan. Salahnya ya kan. Ya, ini kan besok mau puasa Kak, aku banyak salah sama Kakak. Kita udah 35 tahun Kak bertetangga, Kak banyak salah kok. Enggak ada salah mulu deh, enggak ada. Banyak loh Kak, enggak loh. Kakak kan enggak tahu selama ini asal Kakak pulang kampung terong Kakak, cabai Kakak sering kuat diri itu di belakang. Kakaknya pun minta izin, kakak minta izinnya deh, banyak salah sama. Enggak ada salah kakak adalah tetanggaku, idolaku. Baik kali kalau nggak ada garam pun garam kakak yang kuambilin. Enggak loh deh, udah baik kali deh lah kalau memang sama aku yang banyak salah. Enggak ada loh Kak, iya kau nggak tahu apa salah kakak rupanya. Udah 2 tahunin aku WA-WAan sama laki mau biar tahu. Saling minta izin. Insyaallah apa kata Allah dalam ayat puasa, la'allakum tattaqun. Kalau sudah bagus hati kita, salat kita terjaga, silaturahmi terjaga, kita hilangkan nafsu yang membuat rusak persaudaraan kita, rusak ibadah kita melalui ritual ibadah puasa. Karena puasa merupakan bagian daripada ritual ibadah yang ingin menghancurkan nafsu kita, karena memang sumber masalah dalam kehidupan kita, baik sosialnya, baik ibadah kepada Allahnya, itu adalah nafsu. Ketika seseorang tak bisa melawan hawa nafsunya, kehancuran itulah yang dia dapat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu, orang-orang tuaku, Pak Polisi, Bu Lurah, Ustadzku Rizky, Ustadz Dedi, Pak BKM, saya mohon maaf. Walaupun diawali tadi saya dengan permisi, namun saya menjagakan Pak. Memang saya ini modelnya ceplos-ceplos. Saya anggap yang keluar semua dari mulut saya ini adalah yang baiknya semua itu. Tapi yang mendengarkan saya yakin belum tentu menilai itu juga baik. Oleh karenanya sebelum saya tutup, mohonlah saya diberi pintu maaf yang sebesar-besarnya. Pak BKM, Pak Ustadz, Pak Polisi, demi Allah Pak, sebutan-sebutan itu sedikit pun tidak ada niat untuk menghinakan, hanya mencairkan suasana. Kemudian apa yang saya sampaikan, guruku, abangku, ustadku, adikku, ustadku, saya ini hamba Allah yang fakir ilmu Allah Pak. Oleh karena itu apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, bila itu tidak sesuai firman Allah, hadis Rasulullah, ijma' ulama, dan salahnya pendapat-pendapat yang saya sampaikan, buanglah jauh-jauh. Tanyakanlah kepada guru dan ustadz yang lebih ahli lagi, karena saya ini adalah hamba Allah yang fakir ilmu Allah. Bu Najid, pulang kita ya Bu. Ya udah ayolah. Ya udah yuk. Ayo. Ustaz ini udah minta maaf, mengulah lagi. Oh iya ya, astagfirullahaladzim. Sebelum kita doa, izinkanlah saya minum susu. Udah dibikinkan Pak Ketua BKM, nggak diminum sayang kan Pak? Minumlah dulu. Walaupun Bu Lurah nggak dipikirkan dengan Ketua Panitia Allah semua. Mantap bah. Baik, kita berdoa ya nak ya. Udah ngantuk kamu? Ibu ini yang rusuhan loh. Orang itu pun ditanya ibu yang jawab. Udah kata ibu itu. Rusuhan kan. Baik, syarat doa. 1 tenang, yang kedua khusyuk, yang ketiga aminkan doa-doa. Kalau yang 3 ini nggak kita kerjakan, jangan mimpi doa kita dikabulkan. Kenapa? Karena 3 ini pun kita kerjakan belum tentu langsung Allah kabulkan. Apalagi kita berdoa sambil main HP, sambil bercakap, sambil berkombur, sambil bagibah. Tak akan dikabulkan Allah doa kita. Mari kita tenangkan suasana. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Allahumma ya Rabbana, segala puja-puji bagimu ya Allah, di atas segala cucuran rahmat dan nikmat ya Allah yang hingga detik ini masih kau izinkan kami nikmati. Jadikanlah kami hambamu yang selalu bersyukur, dan janganlah kau biarkan kami menjadi hamba yang kufur. Sadarkan kami Allah, apa yang kami miliki hari ini adalah titipan dan nikmat terbaik darimu. Sadarkan kami Allah, apa yang kami miliki hari ini banyak orang di luar sana sangat ingin seperti apa yang kami nikmati. Sadarkan kami Allah, apa yang kami miliki hari ini adalah milik darimu yang kau berikan dari sebenar-benar kebaikan ya Allah, dari nikmat-nikmat yang kau berikan. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahimin, pada malam hari ini kami berkumpul ya Allah di pelataran masjid kami Raudhatul Jannah ini dalam rangka untuk merayakan Isra Mi'raj Nabi kami kekasihmu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkahi rahmati ridha ya Allah acara kami pada malam hari ini. Jadikanlah ya Allah sebab barokah daripada acara ini ya Allah. Engkau jadikan negeri kami tercinta Indonesia, khususan kampung kami Allah, kelurahan Simpang Kanan ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ya Rabbana, jadikanlah warga yang ada di kelurahan kami ini warga yang saling tolong menolong, saling bergotong royong, saling bantu membantu tanpa memilih ya Allah dalam bantuan yang keadaan suka maupun duka ya Rabbal Alamin. Seandainya Allah ada yang berselisih di antara kami dengan barokah Isra Mi'raj ini Allah, bukakanlah pintu maaf di antara kami. Bukakanlah pintu maaf di antara kami Allah. Bukakan pintu maaf di antara kami Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, dengan barokah acara kami pada malam hari ini, kami sebagai hamba menundukkan kepala, menadahkan tangan ke hadapan-Mu, di mana kami sadar ya Allah kami adalah hamba yang banyak salah dan dosa ya Rabbal Alamin. Banyak dosa kami, banyak salah kami ya Allah, yang terkadang ya Allah segala perbuatan itu ya Allah ada yang kami sengaja atau ada yang kami tahu itu Kau larang ya Allah, tapi kami biasa saja melakukannya. Ada yang kami tahu itu ya Allah Engkau perintahkan, tapi kami biasa saja meninggalkannya. Di barokah pada acara kami pada malam hari ini Allah, ampunkan dosa-dosa kami yang banyak itu ya Allah. Janganlah Kau biarkan kami saat nanti kembali kepadamu dalam keadaan bergelimangan dosa, yang kami sadar ya Allah kami pasti kembali kepadamu untuk menjalani kehidupan kami yang kekal abadi selama-lamanya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, terima kasih kami atas rahman rahim-Mu yang telah menitipkan dua malaikat kepada kami, yaitu ayah dan ibu kami, di mana kami sadar ya Allah apa yang sudah kami capai hari ini, baik sekolah kami, pendidikan kami, segala apa yang sudah kami miliki hari ini ya Allah tidak lepas dari perjuangan pengorbanan ayah omak kami. Tak, mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam hidup kami, yang tak kenal lelah dan tak pernah mengeluh untuk kami Allah. Yang mereka adalah pejuang-pejuang pahlawan kami, yang dimana tak kenal panas, tak kenal hujan, berusaha terus-menerus untuk menghidupi kami Allah. Hari ini Allah sebagai anak kami menundukkan kepala, menadahkan tangan padamu. Ampunkanlah ya Allah dosa-dosa ayah dan ibu kami. Seandainya ya Allah ada ayah dan ibu kami yang sedang sakit, sembuhkanlah.
Seandainya ada masalah ya Allah, berikanlah solusi terbaik. Jagalah ayah dan ibu kami, mudahkanlah urusan ayah dan ibu kami Allah. Yang dimana mungkin di antara kami ada yang meninggalkan ayah dan ibu kami di kampung halaman, kami merantau ke kampung kami simpang kanan ini Allah, kami serahkan kepadamu. Di mana mungkin ya Allah hari ini mereka sangat merindukan kami, sangat menanti kehadiran kami, namun kami belum sempat menjenguk mereka, hanya kami serahkan padamu ya Allah. Jagalah ayah ibu kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Seandainya ayah dan ibu kami telah berpulang kepadamu, telah meninggal dunia ya Allah, sebagai anak hari ini kami menundukkan kepala, menadahkan tangan mengharap padamu. Ampunkanlah dosa-dosa ayah ibu kami, terangi kubur mereka ya Allah, angkat derajat mereka ya Allah. Sampaikan salam maaf kami Allah di mana dahulu semasa mereka hidup. Kami belum bisa ya Allah membahagiakan ayah dan ibu kami. Kami belum bisa menjadi anak kebanggaan bagi ayah dan ibu kami. Atau sebaliknya ya Allah, perlakuan kami hanyalah menyakiti dan terus menyakiti ayah ibu kami Allah. Bahkan terkadang Allah air mata ayah ibu kami menetes akibat ulah kami Allah. Kami belum sempat meminta maaf. Mereka sudah kembali kepadamu. Malam hari ini Allah dengan segala kerendahan hati, sampaikanlah ya Allah salam maaf kami kepada ayah dan ibu kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sampaikan salam rindu kami pada ayah dan ibu kami Allah, di mana kami sangat rindu pada ayah dan ibu kami, ingin memeluk mereka, ingin mencium mereka, ingin berkeluh kesah bercengkrama dengan mereka, namun itu mustahil kami dapatkan ya Allah, karena mereka sudah kembali kepadamu. Harapan kami dengan segala harapan ya Allah, pertemukanlah kami ya Allah dengan ayah dan ibu kami kelak nanti di surgamu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, dengan barokah acara kami pada malam hari ini, terima kasih kami kepadamu Allah telah memberikan keluarga yang baik dan bahagia untuk kami. Jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah, mawaddah warahmah dan maradiyah. Jadi pasangan ya Allah yang senantiasa, pasangan yang saling menyayangi, saling sayang menyayangi baik suka maupun duka, saling menjaga kehormatan, menutupi kekurangan, dan saling ingat mengingatkan dalam hal kebenaran dan ketaatan. Jadikan keluarga kami adalah keluarga yang senantiasa tunduk taat patuh padamu ya Allah, saling menutupi kekurangan, saling menghargai dan menghormati baik antara pasangan hidup kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terima kasih kami Engkau telah menitipkan buah hati yang baik hati buat kami. Bantu kami Allah agar anak-anak kami nanti Allah menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang mampu ya Allah mendoakan kami, anak yang mampu ya Allah memberikan perhatian kasih sayang kepada kami, baik kami dalam keadaan sehat maupun kelak kami saat dalam keadaan sakit ya Allah. Bantu kami ya Allah agar anak-anak kami adalah anak-anak yang mampu melaksanakan fardu kifayah untuk kami, mampu ya Allah memandikan kami, mampu ya Allah mengkafani kami. Kelak anak-anak kami lah ya Allah yang berdiri tegak menjadi imam solat jenazah kami. Bantu kami Allah agar anak-anak kami kelak yang mengangkat mayat kami, jenazah kami menghantarkan ke peristirahatan kami yang terakhir. Bantu kami Allah agar anak-anak kami terhindar dari narkoba, terhindar dari zina, terhindar dari fitnah zaman ini ya Arhamar Rahimin. Akhirnya ya Allah, kepadamu kami meminta pertolongan. Bantu kami Allah, tidak daya dan upaya selain kekuatanmu ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Demikianlah Bapak dan Ibu, sekali lagi Bu Lurah, maaf saya bila salah kata ya Bu, Pak Polisi, Komandan, Pak Ketua, minta izin saya Pak. Baik, demikianlah, dan juga saya minta izin mana tahu dalam doa tadi saya terbawa karena saya teringat ayah. Saya mohon maaf bila itu tidak menjadi kenyamanan bagi Bapak dan Ibu. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.